2. Dalam hal semangat. A. Solat dengan gerakan asal-asalan. B. Tidak nyahur bila ketinggalan. C. Keluar dari solat hanya karena was-was. D. 2 jamaah dalam satu masjid. Orang yang paling buruk mencuri adalah orang yang mencuri dari syaratnya, yaitu tidak menyempurnakan rukunnya, sujudnya, dan kehusyuannya. Hadis riwayat Ahmad. Salat harus benar-benar menghadirkan hati dalam setiap gerakan serta bacaan, karena salat yang khusyuk adalah ciri utama orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan, Sami, Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Beliau berdiri lama sampai kami berkata, beliau terjadi kekeliruan. Kemudian beliau sujud dan duduk di antara dua sujud juga lama sampai kami berkata, beliau terjadi kekeliruan. Hadis riwayat Muslim. Durasi gerakan seimbang. Dalam banyak riwayat, Nabi menjadikan lama berdiri, ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud hampir sama panjangnya. Apa yang kalian sempat lakukan, maka syalatlah, dan apa yang terlewat dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Abu Daud. Jika seseorang datang saat imam sudah memulai salat, maka ia langsung ikut takbiratul ihram dan bergabung bersama imam di rakaat yang sedang berlangsung. Rakaat yang ia dapat bersama imam dihitung sebagai bagian dari salatnya. Setelah imam salam, orang yang masbuk melanjutkan, menyempurnakan, sisa rakaat yang belum ia kerjakan. Sesungguhnya kelalaian tidak dalam hal ketiduran. Kelalaian itu bagi orang yang bangun, dia tidak mengerjakan salat hingga datang waktu salat berikutnya. Barang siapa melakukan hal itu, hendaklah dia salat ketika dia terbangun, ingat akan syaratnya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang ketiduran atau lupa, tidak berdosa karena itu di luar kemampuannya, tapi wajib mengqadha salat tersebut segera setelah sadar atau bangun. Kelalaian yang tercela adalah jika seseorang, dalam keadaan sadar dan terjaga, tapi menunda-nunda salat hingga waktunya habis. Misalnya menunda salat asyar sampai matahari terbenam tanpa uzur. Dalam Islam, tidak ada kafarah, denda, untuk salat yang tertinggal karena lupa atau tidur, selain mengqadhanya saat ingat atau bangun. Janganlah dia bubar sampai dia mendengar suara, kentut, atau merasakan angin, bau. Hadis riwayat Bukhari. Jika was-was menjadikan seseorang meninggalkan kewajiban, seperti batal wudhu dan salat berulang kali tanpa alasan sah, maka ia bisa berdosa karena melalaikan ibadah. Atau jika berlebihan sampai merasa ibadahnya tidak sah terus-menerus, itu bisa mengarah pada putus asa dari rahmat Allah, yang termasuk dosa besar. Jangan tinggalkan salat hanya karena ragu batal. Hanya batal jika ada bukti jelas, suara atau bau. Datanglah Anas bin Malik, bersama 20 pemuda-pemudanya, ke sebuah masjid yang sebelumnya sudah didirikan solat di sana, lalu ia menyuruh adzan, dan menyuruh qamat, dan dia memimpin solat berjamaah lagi. Hadis riwayat Bukhari. Tidak masalah jika ada 2 jamaah berbeda di satu masjid, dengan syarat menjaga ketertiban dan adzan, serta iqamah yang benar. 3. Pergaulan. A. Imam hianat berdoa menghususkan dirinya sendiri. B. Tidak berjamaah. C. Wanita solat di rumah lebih utama. D. Berada di sekitar masjid tidak ikut berjamaah. Egis, pelakunya disebut gos yaitu tidak tegas terhadap rambutannya, keluarganya. F. Menyakiti tetangga. 3 hal tidak halal, tidak boleh, bagi siapapun untuk melakukannya. Janganlah seorang lelaki mengimami suatu kaum, lalu dia menghususkan dirinya dalam doa tanpa mendoakan mereka. Hadis riwayat Abu Daud.
termasuk juga doa dalam kunut secara khusus, berbeda dengan doa-doa lain seperti doa iftitah, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan tasyahud. Jadi yang dimaksud adalah doa yang makmum mengaminkan. Tidaklah ada 3 orang di suatu pusat peradaban atau di pedalaman terpencil, lalu tidak ditegakkan di tengah mereka solat, berjamaah, kecuali setan telah menguasai mereka, maka wajib atas kalian berjamaah, karena sesungguhnya serigala hanya memakan kambing tanpa pengembala. Hadis riwayat Abu Dawud. Salat berjamaah wajib ditegakkan minimal jika ada 2-3 orang muslim di tempat yang sama. Menjauh dari jamaah adalah celah bagi setan untuk merusak iman. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan setan setelah seseorang jauh dari jamaah. 1. Was-was, bisikan ragu dan salah sangka. Mengapa harus ke masjid terus? Ibadah sendiri kan juga sah. Kalau mereka munafik, lebih baik aku sendiri yang ikhlas. Akibatnya, meragukan niat orang lain. Merasa salat 5 waktu sendirian lebih baik dari berjamaah. Mulai muncul kesombongan spiritual atau keraguan agama. 2. Syubhat, keraguan terhadap prinsip agama. Kenapa harus taat banget sama agama? Yang penting hati baik, ibadah bisa nanti. Akibatnya, terpapar pemikiran sesat atau liberal tanpa filter, menjadikan logika di atas wahyu, menganggap syariat terlalu kaku atau enggak relevan. 3. Putus asa dan menjauh dari rahmat Allah. Aku sudah terlalu jauh. Udah rusak, buat apa balik lagi? Akibatnya, merasa tak bisa lagi bertaubat, hidup tanpa harapan dan tujuan akhirat, bisa jatuh ke dalam kufur atau kemurtadan, na'udzubillah. Aku mendengar Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari melaksanakan sholat subuh, lalu beliau bertanya, apakah si Fulan menghadiri sholat? Mereka menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, bagaimana dengan si Fulan? Mereka menjawab, tidak. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya 2 sholat ini, yaitu Isya dan Subuh, adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Hadis riwayat An-Nasai. Tanda kemunafikan. Rasulullah menegaskan bahwa meninggalkan kedua salat ini berjamaah adalah ciri orang munafik. Solat kalian, wahai para wanita, di dalam rumah, kamar, kalian lebih baik daripada solat kalian di ruang keluarga kalian. Dan solat kalian di ruang keluarga kalian lebih baik daripada solat kalian di halaman rumah kalian. Dan solat kalian di halaman rumah kalian lebih baik daripada solat kalian di masjid jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Solat di tempat yang privat bagi wanita adalah yang paling utama. Tidak berarti melarang wanita ke masjid, tapi menekankan pada kenyamanan dan keamanan. Urutan ini menunjukkan perhatian Rasulullah pada aspek kesopanan, keamanan, dan keberkahan dalam ibadah wanita. Jika kalian berdua telah melaksanakan sholat, fardu, di rumah kalian, kemudian kalian datang ke masjid jamaah, maka syalatlah bersama mereka. Karena itu, sholat kedua kalian, dihitung sebagai sholat sunnah, nafilah, untuk kalian berdua. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika sudah melaksanakan salat wajib di rumah, tetap ikut gabung sholat berjamaah di masjid bila terlihat sedang berada di sekitar masjid. Hindari berkeliaran dekat masjid ketika jamaah sedang sholat, karena itu bisa menimbulkan kesan buruk atau fitnah, seolah-olah meremehkan jamaah. Gis, lemah terhadap ramutannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka, jika meninggalkannya, ketika mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang tua akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah,
terlebih bila mereka lalai menunaikan amanah mendidik anak sesuai ajaran Islam. Barang siapa meninggalkan solat setelah baligh dan tidak menerima nasihat, maka perkaranya dibawa ke ulil amri agar ia diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka hukuman gugur darinya, namun jika tidak, maka ia dibunuh. Syariat di negara Islam disyariatkan untuk memboikot dan memutus hubungan dengan mereka selama mereka tidak menerima nasihat dan tetap meninggalkan solat serta menjauhi kebaikan. Maka hendaknya mereka dijauhi dan diputuskan hubungan hingga Allah memberi mereka petunjuk. Inilah yang disyariatkan, bahkan ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, ditanyakan, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Maun 107:45, yang mengisyaratkan bahwa orang yang menyakiti anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin sholatnya sia-sia. Demikian juga, orang yang menyakiti tetangganya secara terus-menerus dan tidak bertobat, ada risiko sholat dan amalnya tidak diterima. 4. Dalam hal penampilan. A. Bau busuk, pakaian kerja. B. Terlena oleh alas bergambar. C. Kedua bahu terbuka. D. Wanita tidak berkerudung, aurat terbuka, transparan, membentuk aurat. E. Berselimut menghalangi gerakan tangan. F. Masker. G. Menahan kain dan rambut. H. Isbal. I. Suara HP merusak kehormatan masjid dan menyakiti orang beriman. Wahai anak cucu Adam, kenakanlah perhiasanmu di setiap masjid. Quran Surat Al-A'raf 31. Penting menjaga kesucian dan kehormatan dalam beribadah dengan berpakaian terbaik atau sesuatu yang memperindah, termasuk ketika sholat sunnah di rumah. Barang siapa makan bawang merah, bawang putih, atau daun bawang, bawang prei, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena para malaikat tersakiti oleh bau yang juga membuat manusia tersakiti. Hadis riwayat Muslim. Larangan mendekati masjid hanya berlaku sementara, sampai bau bawang hilang. Sholat wajib harus tetap dilaksanakan, baik di rumah maupun tempat lain. Membersihkan mulut dan badan supaya bisa ikut sholat berjamaah di masjid dengan nyaman bagi semua. Terlena oleh alas bergambar. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bawalah bajuku ini bercorak kepada Abu Jam, dan bawakan kepadaku kain tebal yang polos, tidak bercorak milik Abu Jam, karena baju ini telah menyibukkan pikiranku dalam salatku. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah menunjukkan bahwa pakaian yang mencolok atau bercorak kuat dapat membuat terlena dan mengganggu kehusyukan saat beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua cara berpakaian. Laki-laki duduk ihtiba, menarik lutut dengan tangan dalam satu kain, sementara auratnya tidak tertutupi olehnya. Berselimut dengan satu kain, bersarung, yang dua bahunya tidak tertutup. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sholat, menutup kedua bahu bagi laki-laki adalah bagian dari kesempurnaan pakaian sholat. Bersarung atau berselimut saja tanpa menutupi bahu menunjukkan kelalaian dalam menutup aurat dan dapat mengganggu kehusyukan atau keabsahan sholat. Salat perempuan yang sudah haid tidak diterima kecuali dengan memakai khimar, kerudung. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang dimaksud dengan alai adalah perempuan yang telah mencapai usia haid, karena salatnya tidak diterima kecuali dengan penutup aurat, dan salatnya tidak sah serta tidak diterima jika auratnya terbuka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang istimal asama dan melarang seseorang duduk ihtiba, memeluk lutut, hanya dengan satu kain, sementara auratnya tidak tertutup olehnya. Hadis riwayat Bukhari. Istimal asama, secara bahasa berarti, berpakaian dengan cara membungkus seluruh tubuh dengan satu kain tanpa menyisakan ruang untuk tangan keluar. Mengapa dilarang? Berpotensi membuka aurat. Jika seseorang tiba-tiba bergerak, kain bisa tergeser dan membuka auratnya. Mengganggu kehusyukan sholat. Karena tidak bisa menggerakkan tangan dengan bebas. Tidak sopan dan tidak praktis dalam berpakaian. Cara berpakaian seperti ini dianggap tidak layak, terutama di tempat umum atau saat ibadah. Terbukanya aurat laki-laki yang tidak disengaja dan dalam situasi tertentu, misalnya pakaian pendek saat sujud, tidak membatalkan salat. Memakai masker. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang pria menutupi mulutnya saat salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dilarang menutupi mulut saat salat karena menutupi mulut menyebabkan tidak jelasnya bacaan dan zikir dalam salat, sehingga mengurangi kehusyukan dan keabsahan salat. Salat menuntut agar bacaan dan gerakan dilakukan dengan jelas. Namun, ada pengecualian, rukhsah, seperti menahan menguap, tidak membuka mulut lebar-lebar, boleh menutupi mulut dengan tangan atau kain. Jika ada bau tidak sedap di sekitar, menutupi mulut untuk menjaga adab dan kenyamanan jamaah. Jika sedang pilek, flu, atau batuk, menutupi mulut untuk mencegah penyebaran kotoran. Jika cuaca dingin, berdebu, atau angin kencang yang mengganggu, menutupi mulut diperbolehkan. Tidak menahan kain dan rambut. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota, yaitu dahi, dan beliau menunjuk ke hidungnya, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jari-jari, kedua kaki, dan tidak mengikat atau menggulung pakaian dan rambut. Hadis riwayat Bukhari. Sujud harus dilakukan dengan 7 anggota tubuh menyentuh lantai. Tidak boleh mengikat rambut atau menggulung pakaian saat sholat. Larangan ini adalah bagian dari adab kesempurnaan sholat, dan meninggalkannya menunjukkan keutamaan dalam meneladani Nabi. Barang siapa menjulurkan sarungnya hingga di bawah mata kaki di dalam salat dengan berlagak hebat, maka ia tidak berada dalam perlindungan Allah, baik di tanah halal maupun tanah haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Pahala salat bisa gugur atau sangat berkurang jika niatnya berpakaian dengan kesombongan. Sikap tubuh atau penampilan menunjukkan ujub atau pamer, bukan khusyuk dan tunduk pada Allah. Suara HP merusak kehormatan masjid dan menyakiti orang beriman. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya setiap dari kalian sedang bermunajat, berkomunikasi secara langsung dengan Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan melebihi yang lain dalam membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud. Suara HP di masjid bukan hanya gangguan teknis, tapi pelanggaran terhadap adab, akhlak, dan kehormatan tempat ibadah. Termasuk bentuk penyakit hati, gaflah lalai, jika seseorang tidak peduli bahwa tindakannya mengganggu salat dan zikir orang lain. Bisa menjadi indikasi kerasnya hati, karena tidak merasa bersalah saat mengganggu munajat orang lain. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab 58. Jika suara HP membuat orang lain kehilangan kehusyukan, menjadi tidak tenang atau bacaan terganggu, itu termasuk menyakiti kaum mukmin, dan dosanya tidak ringan. 5. Wudhu. Kesucian tidak dijaga,
Tidak wudhu. B. Telah balik belum sunat. C. Tumit tidak basah. D. Israf. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta hasil gulu, curian, penggelapan. Hadis riwayat Muslim. Jenis-jenis tahara. Tahara dari hadas kecil, wudhu, membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wudhu wajib dilakukan sebelum salat, tawaf di Ka'bah. Tahara dari hadas besar, mandi wajib. Mandi junub setelah berhubungan suami istri, haid, nifas, atau keluarnya mani. Mandi wajib harus dilakukan sebelum salat setelah hadas besar. Taharah dari najis, bersuci dari kotoran. Membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari najis seperti kencing, muntah, darah, dan lain-lain. Najis harus dihilangkan agar tidak menghalangi sahnya salat. Taharah tempat dan pakaian. Memastikan tempat salat bersih dari najis. Memakai pakaian yang suci dari najis. 10 hal termasuk fitrah, kesucian diri memotong kumis, membiarkan janggut, bersiwak, menghirup air ke hidung saat wudhu, memotong kuku, mencuci buku-buku jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, beristinja dengan air dan hitan. Hadis riwayat Muslim. Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima jika ia berhadas, sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Muslim. Jenis-jenis hadas. 1. Hadas kecil. Keadaan yang membatalkan wudhu, misalnya buang air kecil atau besar, kentut, hilang kesadaran, pingsan, tidur nyenyak sampai hilang kesadaran, keluar angin dari dubur, muntah dalam jumlah banyak, pendapat jumhur ulama. Harus dihilangkan dengan berwudhu sebelum solat. 2. Hadas besar. Keadaan yang membatalkan wudhu dan mengharuskan mandi jinabat, seperti keluar mani, sperma, hubungan suami istri, haid, menstruasi, bagi wanita, nifas, darah setelah melahirkan, meninggal dunia, bersuci terakhir sebelum dimakamkan. Telah ditentukan waktu bagi kami dalam hal memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Hal ini tidak berarti bahwa wudhu seseorang tidak diterima atau batal secara otomatis jika melebihi 40 malam tanpa melakukan hal-hal tersebut. Jika seseorang tidak memotong kuku atau kumis selama 40 malam, itu adalah kelalaian terhadap sunnah dan kebersihan, tetapi tidak membatalkan wudhu atau salatnya. Telah balik belum sunat. Kenapa hitan penting secara syar'i dan medis? Bagian bawah kulup sangat sulit dibersihkan dari najis, air kencing. Jika tidak disunat, sangat rentan najis menempel, bisa menghalangi kesucian salat. Karena itu, fitan membantu menjaga kebersihan dan kesucian, terutama dalam ibadah. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak dibasuh oleh air wudhu dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Jika tumit tidak dibasuh, maka wudhu tidak sah, maka salat tidak sah, maka solat tersebut tidak diterima. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-Araf 31. Wudhu harus dilakukan dengan benar dan sempurna, termasuk membasuh anggota wudhu yang harus dibasuh dengan air yang cukup. Namun, jangan berlebihan menggunakan air untuk berwudhu,
karena itu termasuk israf. Ini dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mandi janabah dengan menggunakan 1 sah, air dan mengusap sebagian tubuh, dengan 1 mad, 1 mangkok 1 gayung kecil. Hadis riwayat Muslim. 1 sah, kira-kira setara 2,5 hingga 3 liter air. Selanjutnya, 6 adzan. A. Keluar dari masjid setelah adzan. B. Mendengar adzan tidak ke masjid.